Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Tanpa lama-lama, langsung saja kita simak penjelasannya. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Materi yang dikembangkan guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus yang penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga ada prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran umum yaitu yang pertama ada menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Yang kedua membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat mengumpulkan data dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang terkait dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum yaitu memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajar, menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional, petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Peserta didik akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya. Dan terakhir, untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Manfaat yang didapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain sebagai berikut. Terus selanjutnya ada pengembangan pembelajaran khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya yang pertama ada persiapan sebelum mengajar. Yang kedua situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum. Yang ketiga tingkat intelijensi siswa. Dan yang keempat itu materi pelajaran yang akan disampaikan. Secara spesifik fungsi pengembangan yaitu mengorganisir pembelajaran yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Selanjutnya, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran melalui perencanaan sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Terus memetakan indikator hasil belajar, terus merencanakan program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, dan yang terakhir mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran.
Pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Yang pertama, pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari guru sebagai salah satu sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru harus lebih menguasai materi pelajaran atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan referensi. Hal ini untuk mengajar agar guru memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang materi yang akan diajarkan. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian, kegiatan atau metode, model dan teknik, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, sekian dari video ini. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.